Gimana sih cara menyikapi lingkungan kerja yang toksik? Kelompok 2 podcast dari Universitas Pemulang yang beranggotakan Ade Romi Fahruji, Anggun Wahyuni, Aris Kamananti, Indah Pujarengganis, M. Muiz Ainun Mustafa, Maria Ulfah, M. Iqmal Hardiansyah, dan Sheila Apriliani melakukan wawancara langsung dengan Kak Sani dari PT Global Asia Sinergi terkait menyikapi lingkungan kerja yang toksik untuk memenuhi tugas mata kuliah etika hukum dan bisnis. Penasaran sama isi podcastnya? Here we go. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, pernah nggak sih kalian merasa nggak nyaman di tempat kerja, merasa ditekan, tidak dihargai, atau bahkan seperti kehilangan semangat di setiap harinya? Kalau kalian pernah atau lagi ada di situasi kayak gitu, video ini wajib kamu tonton sampai selesai. Karena kita akan ngobrol langsung bareng HRD profesional kita yang akan membantu kita memahami apa itu lingkungan kerja yang toksik. Bagaimana cara kita mengenalinya, ciri-cirinya itu seperti apa, dan cara kita menyikapinya itu. Langsung aja ya teman-teman, kita sambut. Ini dia Kak Sani selaku HRD dari PT Global Asia Sinergi. Halo Kak Sani, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, ya kita lanjut ya ke pembahasan kali ini kita mengenai tentang menanggapi lingkungan kerja yang toksik. Nah, pasti kalian pernah merasakan kan atau lagi merasakan juga sekarang di tempat kalian kerja. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ya, kita langsung ke pembahasan. Ini dia pembahasannya. Lingkungan kerja yang toksik adalah situasi di mana komunikasi tidak sehat, tekanan berlebihan, kurangnya apresiasi, serta perilaku negatif seperti gosip, intimidasi, atau diskriminasi menjadi hal yang umum, sehingga mengganggu kesehatan mental, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Oke, selanjutnya kepada Kak Romi, ada yang mau ditanyakan? Makasih Kak Anggun udah mempersilahkan saya untuk bertanya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Sani. Boleh perkenalan dulu kepada teman-teman semua di sini, peran Kak Sani di PT GAS itu seperti apa? Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Sani Putri. Saat ini aku bekerja sebagai Human Resources di PT GAS. Perusahaan aku itu bergerak di bidang teknologi, khususnya untuk cyber security, cloud services, and IT service management. Dan untuk peran aku sendiri dalam perusahaan aku, untuk memanajemen kurang lebih di growth plan, seperti apa nanti perusahaanku ke depannya, dan juga memanage dari talent-talent intelijen di perusahaanku sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sani atas perkenalannya. Penting banget ya teman-teman, kita harus mengenal langsung siapa narasumber kita. Apalagi beliau ini terlibat langsung pada pengembangan sumber daya manusia di perusahaan besar. Jadi, kita bakal dapat nih insight langsung dari ahlinya, yaitu Kak Sani Putri. Oke, baik. Selanjutnya kepada Kak Sheila, ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Sani? Oh ya Kak, dari pengalaman kakak selama bekerja di PT GAS itu, menurut kakak tuh apa definisi dari lingkungan kerja yang toksik? Oke, kalau dari aku sendiri, lingkungan kerja yang toksik itu adalah lingkungan yang memang membuat karyawannya itu merasa tidak nyaman, tidak aman, dan juga membuat dari kualitas dalam pekerjaannya itu menurun. Di sana juga mereka akan menimbulkan rasa yang tidak aman, dan mereka tuh merasa tidak nyaman dari proses pekerjaan mereka sendiri, seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Ariska ada yang mau ditanyakan? Menurut Kak Sani, ciri-ciri apa sih terkait case ini yang bisa kita lihat di lingkungan kerja? Oke, untuk ciri-ciri lingkungan toksik pada lingkungan kerja itu, pertama, komunikasi yang tidak sehat. Lalu atasan yang otoriter, suka menyalahi bawahan yang memang misalkan salah, itu langsung dimarahin di depan umum, tidak face to face. Itu salah satu lingkungan toksik. Lalu ada teman kerja yang juga menjatuhkan satu sama lain, itu juga termasuk dari lingkungan toksik. Terus juga di sana ada lingkungan kerja yang memang merasa tidak aman. Contohnya yang kurang safety, misal dia itu langsung terpapar oleh zat kimia dan lain-lain, itu sebetulnya sudah masuknya udah lingkungan kerja yang tidak sehat. Selain itu juga untuk lingkungan toksik itu dari atasan yang memang otoriter dan selalu merasa benar,
Yang seringkali sekarang itu NPD itu juga termasuk lingkungan toksik yang dapat membuat karyawan itu merasa tidak nyaman sih sebetulnya. Oh iya Kak. Terus faktor yang menyebabkan lingkungan kerja menjadi toksik itu seperti apa? Sebetulnya untuk faktornya sendiri itu ada banyak. Pertama ada budaya kerja yang tidak baik atau negatif, lalu ada komunikasi yang tidak efektif, dan juga ada kurangnya apresiasi. Yang keempat itu ada beban kerja yang terlalu tinggi yang sampai seharusnya tidak standarnya seperti itu. Itu juga salah satu faktor. Yang kelima, adanya budaya otoriter pada suatu perusahaan seperti family company, di mana di sana itu sangat mengutamakan keluarga dibandingkan dengan skill dan juga kompetensi. Itu termasuk salah satu ciri-ciri dari lingkungan yang toksik. Oh iya Kak, kalau lingkungan toksik itu disebabkan oleh atasannya saja atau rekan-rekannya juga? Oke, lingkungan toksik itu nggak cuma karena atasannya aja, tapi banyak juga karena rekan kerja. Rekan kerja yang iri oleh rekan kerja lain yang lebih kompeten dan juga skillnya lebih baik, itu juga salah satu faktor adanya lingkungan toksik. Atasan yang otoriter juga termasuk membuat nanti lingkungan itu menjadi toksik, karena rasa otoriter itu merasa dia itu tidak pernah salah. Padahal kalau manusia juga dia tuh biasanya ada suatu hal yang bikin mereka tuh menjadi salah. Tapi rekan kerja yang merasa diri dia itu sudah senior atau memang menjadi merasa lebih baik, itu juga biasanya menimbulkan adanya lingkungan toksik. Jadi nggak hanya cuma atasan. Kak Sani, aku mau tahu tentang kasus nyatanya di perusahaan kakak. Dari lingkungan toksik seperti yang kakak jelaskan, apakah kakak pernah menemukan karyawan kakak yang benar-benar terdampak secara fisik maupun mental? Gitu. Oke, kalau dari in case kasusnya secara nyata dalam perusahaan itu pasti ada ya. Setiap perusahaan pasti ada beberapa hal negatif yang terjadi di lingkungannya. Tapi sebagai HR dan juga sebagai manajemen tim, kami itu bertugas untuk bagaimana caranya memberikan solusi kepada karyawan dan juga tim yang bersangkutan yang mengalami hal tersebut. Case yang mengalami di saya itu ada satu tim yang memang ternyata atasannya itu otoriter dan lingkungan kerjanya pun menjadi tidak baik, sehingga si karyawan ini sampai sakit lambung, anxiety, dan juga bahkan ada yang bakal lebih parah dan seringkali resign mendadak karena memang mereka nggak kuat dari lingkungan kerja tersebut. Oleh karena itu, sebagai manajemen tim, kami harus segera memberikan solusi yang tepat, karena kalau tidak, itu akan terus menjadi bibit-bibit virus untuk ke karyawan yang lain. Oke, jadi kalau sebesar apa sih dampak tersebut terhadap performa tim di perusahaan yang kakak pimpin? Oke, pastinya itu sangat berpengaruh ya, karena adanya lingkungan toksik, jadinya turnover dari perusahaan itu kan meningkat, dan juga pastinya dari kompetensi dan juga kualitas pekerjaan itu jadi menurun. Contohnya biasanya yang terjadi itu di case-case yang sering terjadi, contoh di pabrik, di saat karyawan pabrik itu mengalami tekanan yang tinggi, mereka akan menjadi tegang dan juga merasa tidak nyaman, sehingga saat mereka melakukan pekerjaan seringkali adanya kesalahan. Yang kedua, contoh di sales atau di marketing, biasanya mereka dengan adanya tekanan yang sangat tinggi, mereka akan menjadi tidak fokus dalam penjualan, tidak fokus dalam menyusun strategi penjualan. Itu akan menyebabkan dari peningkatan kualitas dan juga pendapatan dari perusahaan itu menjadi menurun. Aku mau nanya, misal aku jadi karyawan nih, terus aku ngerasa lingkungan kerja aku itu udah toksik. Gimana sih respon aku sebagai karyawan dalam menghadapi lingkungan kerja yang toksik? Oke, kalau kita sebagai karyawan, kita mengalami lingkungan kerja yang toksik, kita harus cari tahu dulu faktornya apa. Pertama, kalau faktornya karena rekan kerja, kita harus ekskalasi ke atasan kita langsung, ceritakan kendala apa yang kita alami. Tapi kalau misalkan kita lingkungan kerjanya ini yang toksiknya karena atasan, kita ekskalasinya ke atasan lebih tinggi untuk menceritakan apa yang kita alami. Dan kalau misalkan tidak ada perubahan, langsung ekskalasi ke Human Resources atau HRD untuk menyampaikan kendala apa yang kita alami dan mengapa kita merasa tidak nyaman dan aman pada lingkungan kerja tersebut. Sebagai karyawan, jangan sampai nanti kita pendam sendiri apa yang kita alamin dan
merasa kalau lingkungan kerja toksik itu kita harus keep aja. Jadi kita harus langsung lakukan eskalasi ke beberapa bagian atau divisi. Bagaimana perusahaan menanggapi laporan karyawan mengenai lingkungan kerja yang toksik? Oke. Cara perusahaan untuk menanggapi lingkungan kerja yang toksik itu adalah pertama adanya mediasi. Mediasi ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab dan faktornya itu seperti apa. Mediasi dilakukan kepada atasan tim yang bertanggung jawab, biasanya leader atau supervisor, bahkan juga manajer. Itu akan dirembuk atau dilakukan rapat dengan manajemen dan dicari tahu kira-kira faktor penyebabnya apa dan juga solusinya seperti apa. Kalau mediasi tidak bisa dilakukan, biasanya akan ada tindakan yang lebih sanksi lagi. Misalkan ini karena satu orang ini biasanya langsung dilakukan mediasi lagi oleh manajemen tersendiri, biasanya face to face, untuk dicari tahu juga kenapa. Karena sebagai manajemen juga tidak boleh kita langsung satu arah, tapi harus dua arah dan harus lebih netral. Sebagai manajemen juga kita harus lebih bijak bagaimana cara menanggapi lingkungan kerja toksik, karena takutnya laporan ini juga fake. Jadi kita harus cari tahu itu benar atau tidak. Di perusahaan Kasani itu sendiri ada nggak sih wadah khusus untuk karyawan ini menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan case ini? Oke, kalau dari perusahaan aku sendiri, kita ada biasanya surat ya. Jadi surat saran dan kesan saran. Di sana semua karyawan, baik nanti OB, security atau siapapun itu boleh mereka menyampaikan aspirasinya. Dan biasanya itu dilakukan oleh dari HR untuk mengetahui kira-kira pesan dari teman-teman itu seperti apa, teman-teman karyawan dan juga teman-teman tim itu bagaimana, itu di kotak saran. Tapi kotak saran juga biasanya orang-orang tuh takut nanti ada yang menyampaikan atau ketahuan siapa yang mengirim dan jadinya kurang terbuka. Oleh karena itu kami juga memberikan wadah, yaitu biasanya kami sangat memperbolehkan untuk semua karyawan itu menghubungi kami. Jadi misal ada satu laporan, contoh karyawan A ini mengalami toxic relationship di kantor dari teman-teman kerjanya. Kami sangat terbuka untuk adanya transparan dan menghubungi melalui personal chat, dan juga kami akan langsung mediasi, mungkin nggak di kantor pun nggak masalah, tapi disampaikan seperti apa masalah dan kendalanya, baru nanti dari situ kami akan memediasi seperti itu sih. Lalu apa yang dilakukan perusahaan untuk mencegah budaya yang tidak sehat? Oke, kalau cara untuk menangani dan juga lebih tepatnya preemptif ya. Jadi kalau misalkan ada kita cara nih untuk menangani dan juga planning bagaimana cara agar tidak terjadinya lingkungan toksik, adanya bonding. Bonding di sini seperti outbound perusahaan, di mana kita satuin semua karyawan perusahaan itu training fun kayak ke puncak atau family gathering. Di sana kita akan buat bonding semuanya itu sama, baik itu atasan, CEO atau direksi, manajer dan lain-lain, itu semuanya sama. Kita bikin tim yang acak, campur. Di situ kita akan buat planning tim kayak game-game yang dimana membuat mereka menjadi satu tim dan berusaha untuk dapat satu goal, satu misi yang sama. Dari situ kita akan bisa buat orang-orang yang tadinya nggak pernah ngobrol, orang-orang yang tadinya komunikasinya nggak baik, otoriter, di sana akan menjadi membaur jadi satu semuanya. Itu adalah salah satu cara agar tidak terjadinya lingkungan toksik di lingkungan kerja. Di situ juga membantu kami sebagai manajemen untuk karyawan menjadi satu, mengenal satu sama lain, seperti itu. Dan cara baik lagi untuk tidak ada lingkungan kerja toksik adalah menghapus virus-virus yang ada di perusahaan. Karena lingkungan kerja toksik biasanya misalkan karyawannya ini tidak toksik, tapi kalau dari atasannya itu toksik, itu akan menimbulkan virus gimana jadinya karyawannya menjadi toksik. Gitu. Dari pengalaman kakak, bagaimana caranya mengenali tanda-tanda budaya kerja toksik sejak proses interview? Sedikit tips dari aku untuk mengetahui lingkungan itu toksik atau tidak saat kita proses interview adalah, pertama, adanya hal tidak wajar saat mengetahui aturan-aturan di perusahaan tersebut. Wajib untuk kita saat proses interview itu menanyakan hal apa yang diharapkan oleh perusahaan dan apa yang harus kita lakukan, atau job desk apa yang harus kita lakukan saat nanti kita masuk kerja tersebut. Kalau misalkan kita diminta untuk target yang tidak wajar,
atau adanya proses seperti gaji atau payment, yang dimana payment itu dibayarkan kalau kita sudah mencapai target. Itu sudah salah satu ciri-ciri dari lingkungan toksik. Yang ketiga, di saat kita diminta untuk masuk di hari weekend atau masuk di jam kerja yang memang tidak menentu, itu juga salah satu ciri-ciri yang tidak toksik, sudah toksik. Dan keempat, adanya payment yang tidak jelas, benefit yang tidak jelas. Contoh, gaji, tanggal gaji itu tidak tahu di tanggal berapa, atau misalkan masih range, misal tanggal 25 sampai tanggal 30 atau tanggal 1 sampai tanggal 5, itu tidak ada range waktu yang tepat. Itu salah satu yang toksik. Untuk mengetahuinya di situ. Yang kedua, tidak ada tunjangan seperti BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, di mana itu sudah menjadikan kewajiban sebagai perusahaan itu sudah menyediakan tunjangan tersebut. Itu juga salah satu yang bisa kita pertimbangkan saat kita proses interview. Terakhir Kak Sani, mungkin Kak Sani ada pesan-pesan nggak kepada teman-teman atau kita jika kita mengalami lingkungan kerja yang toksik? Oke, sedikit tips dan juga saran untuk teman-teman semuanya yang menonton, juga teman-teman di sini, itu adalah jika kalian mengalami lingkungan kerja yang toksik dan juga sudah membuat kalian tidak nyaman, apalagi udah merasa tidak aman, kesehatan kalian sudah langsung memburuk, itu please langsung lapor ke atasan yang berkait, atau kalian bisa juga langsung ke HR. Kalau HR atau dari atasannya tidak membantu, kalian boleh langsung buat langkah tegas seperti memberikan surat email kepada manajemen tertinggi, atau misalkan kalian bisa langsung pergi dari sana. Kenapa? Karena kalian harus tahu kesehatan mental kalian itu penting, diri kalian itu penting, dan kalau kalian tetap stand di sana, atau misalkan kalian tetap berusaha untuk stay di sana, bisa jadi nanti kesehatan kalian memburuk atau masa hidup kalian yang akan berkurang. Seperti itu sih. Jadi stay health semuanya, tetap sehat, dan juga tetap cari lingkungan kerja yang menghargai kalian dan stay positif. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, tadi telah disampaikan oleh Kak Sani. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa lingkungan kerja yang toksik itu bukanlah hal yang sepele. Biasanya lingkungan kerja yang toksik itu bisa muncul dari mana saja, baik dari atasan, dari rekan kerja, maupun dari budaya perusahaan itu sendiri. Tapi di sini yang paling penting adalah kita harus perlu sadar nih ya teman-teman dan berani mengambil langkah. Baik itu mulai dari mengenali tanda-tandanya, menyuarakan keluhan yang secara sehat, dan juga mengambil langkah terbaik untuk diri kita sendiri. Karena kan diri kita ini hal yang utama. Jangan sampai karena lingkungan yang toksik membuat mental kita ini hancur gitu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Semoga obrolan hari ini bisa membuka wawasan kalian dan membantu kalian yang sedang menghadapi situasi yang kalian hadapi saat ini. Jangan ragu untuk memperjuangkan kesehatan mental kalian, karena kalian pantas untuk dihargai, untuk bekerja di tempat yang mendukung tumbuh dan berkembang. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sani yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk sharing ilmunya pada hari ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton.